Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi di mata kuliah si manusia dan komputer. Hari ini masuk di pertemuan ketiga, yaitu tentang peranti interaktif. Baik, ada banyak peralatan dalam sistem komputer untuk berinteraksi dengan diperlukan alat-alat untuk memasukkan data atau yang biasa kita sebut dengan input device dan mengeluarkan hasil olahan atau output device. Perangkat input atau input device sendiri adalah perangkat elektromagnetik yang menerima data atau serangkaian instruksi dari dunia luar ke pengguna dan kemudian menerjemahkannya dalam bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti oleh mesin. Nah, piranti input di sini berhubungan dengan proses perekaman dan juga pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif. Pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti sistem. Tentu, mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan. Pemilihan piranti input sendiri ini harus memberikan kontribusi yang positif terhadap penggunaan sistem. Secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut, antara lain psikolog pengguna, usia pengguna tidak dibatasi, familiar, dan pengalaman. Dan untuk memilih satu daftar, menggunakan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskret. Sebagai contoh, memasukkan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau. Nah, piranti masukkan keyboard yang pertama. Tombol pada papan ketik keyboard dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ada tombol function atau function key yang biasa kita lihat itu F1, F2 sampai dengan F12. Itu adalah function key. Kemudian tombol alphanumerik ya, yang alfabet. Kemudian tombol kontrol seperti CTRL, ALT ya, Shift dan sebagainya. Kemudian tombol numerik yaitu yang angka ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk keyboard yang kita gunakan sampai dengan saat ini ya, yaitu keyboard QWERTY yang merupakan keyboard paling umum digunakan pada komputer zaman sekarang. Nama dari keyboard ini berasal dari 6 huruf pertama dari baris atas tombol. Ya, kalian bisa lihat. Jenis keyboard ini juga bahkan populer di negara-negara yang tidak menggunakan alfabet berbasis Latin. Saking populernya, banyak yang mengira bahwa keyboard QWERTY ini adalah satu-satunya jenis keyboard yang digunakan sebagai perangkat input pada komputer. Padahal tidak ya. Jadi dulu tuh ada ya. Jadi rancangan keyboard ini tuh pertama kali digunakan justru pada mesin ketik di USA tahun 1874 ya, diciptakan oleh Christopher Ramshaus. Oke. Susunan tombolnya ini dipilih untuk mengurangi loncatan penekatan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik. Seperti itu. Nah, kemudian jenis selanjutnya ada Dvorak layout, diciptakan oleh August Dvorak dan juga William L. Delay. Dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Tapi pada kenyataannya tetap saja sih ini lebih lambat daripada QWERTY ya. Gitu. Nah, kalau ini yang tata letak alfabetik. Nah, selain ketiga jenis di atas yang tadi saya sebutkan, ada juga keyboard AZERTY. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi keyboard ini dianggap sebagai keyboard standarnya Prancis karena dikembangkan di Prancis sebagai susunan keyboard alternatif untuk menggantikan yang QWERTY. Jadi dia AZER. Ini yang alfabetik ya. Alfabetik ini justru
Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan tata letaknya memperlambat ya, justru memperlambat kecepatan dari pengetikan. Ini adalah Valkenburg, ya, operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari-jari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut. Yang salah satunya adalah tata letak Valkenburg ini, ya. Ini sistem Palantep. Nah, sistem Palantep ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan yang sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Kedua, ada sistem stenotype. Seperti Anda ketahui, steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Ini merupakan papan tombol numerik ya. Biasanya kalau di handphone kita lihat kosongnya di bawah, kemudian di atasnya itu adalah 789 dulu. Tapi kalau di kalkulator biasanya adalah 123-nya dulu ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi dia tuh hanya di mana ya, peletakannya juga berbeda. Ini adalah piranti penunjuk dan juga pengambilan. Ada pointing and picking device ya, piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada satu posisi di layar tampilan untuk mengambil satu item informasi untuk dipindahkan ke tempat. Perbandingan rasionya adalah gerakan tangan atau respon pergerakan kursor ya. Pirantinya adalah antara lain ada mouse ya, mouse ada mouse mekanik, ada mouse optik ya. Kalian sudah pasti sering dengar lah ya. Nah, ini adalah bentuk salah satu mouse trackball ya, yang ada bolnya itu untuk kursor ya. Kemudian ada joystick. Nah, di sini gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan pas atau kanan. Dan biasa kita gunakan buat game ya. Ini trackball, terus pointing stick ya. Ada nih di beberapa laptop yang memang menggunakan pointing stick seperti ini. Ada touchpad, touchscreen ya, sudah biasa umum ya, bahkan di handphone pun kita touchscreen kan ya. Kemudian ada display table atau graphic table, like pen. Prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron dan gerakan pada saat lokasi fenomena. Selain like pen aja juga like gun. Nah, mungkin kalau yang suka main di time zone, nah itu tembak-tembakan itu ya, itu juga salah satu bentuk input ya, input device. Terus ada barcode reader. Nah, ini yang biasa kita belanja nih kalau di swalayan ya. Kemudian ada magnetic ink character recognition atau MICR. Ini biasanya di bank ya. Kita lihat alat ini biasanya di bank untuk mengecek cek ya, membaca cek. Jadi cek itu kan dicetak dengan tinta khusus ya, tinta magnetik. Nah, ini alat untuk pembacanya. Jadi bisa diterjemahkan oleh sinyal digital oleh MICR ini. Kemudian ada OMR atau biasa disebut juga ini ya, OCR ya. Bisa kalian ujian ya, menggunakan pensil 2B biasanya tuh ya, yang dibuat-buatin itu. Nah, jawabannya nanti dibaca oleh mesin cherry ini atau OMR. Dia kode QR, bentuk evolusi dari kode batam atau barcode. Ini salah satu bentuk pengambilan gambar tak terformat, itu ada image scanner,
kamera digital, baca retina mata, atau biometrik ya biasanya, gerakan, ya. Biasanya namanya virtual reality, biasa kita pakai headset ya, piranti yang dipasang di kepala menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam kepala serta bisa menggambar ke mata pakai. Jadi seolah-olah kita benar-benar ada di dalamnya. Biasanya sih digunakan untuk para gamers ya. Seperti ini glove, virtual technology juga sama ya, piranti berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Nah, yang ketujuh ada layar tampilan terdiri dari pilihan digital atau frame buffer, citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks, nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Dan pengendali tampilan atau display control. Pengolahan tampilannya atau display prosesor, bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Yang kedelapan ada tipe layar tampilan, ada direct drive monochrome monitor. Tipe layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adaptor dari jenis MDA atau EGA. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan atau foreground saja dan warna latar belakang. Composite monochrome monitor, ya ada composite color monitor, ini bisa kalian baca ya. Red green blue monitor, variable frekuensi, ya dan lain sebagainya. Nah, banyak ya sebenarnya pembahasan mengenai input device ini sudah pernah kalian dapatkan, yaitu di materi PTIK. Diulang lagi di sini. Jadi ada di sekitar kita ya. Nah, ini merupakan tugas individualnya dengan mencari tahu piranti apa saja yang terdapat di sekitar yang ada dan pernah digunakan. Ya, jadi bedakan antara input device dengan output device. Ya, nanti silakan difoto pirantinya, kemudian berikan penjelasan mengenai cara kerja piranti tersebut serta kegunaannya. Baik, itu saja untuk pertemuan ketiga hari ini. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.